Baik, saya akan menjelaskan cara menggunakan jump sketch. Yang pertama yaitu masukkan pada jump sketch, kemudian menggambarkan senyawa yang diinginkan. Seperti saya menggambarkan senyawa asam aspartat, yaitu dengan menggunakan toolbar structure, kemudian memilih tool pena dengan tinta, dan saya menggambarkan secara manual. Nah, dengan menggambarkan secara manual ini, untuk yang rangkap 2 hanya tinggal diklik pada rangkap pada ikatan yang pertama. Kemudian untuk mengganti atom-atomnya bisa memilih pada toolbar di bagian kiri yang ada tertera atom-atom di situ. Nah, setelah itu bisa langsung diklik pada ikatan-ikatannya. Selanjutnya, klik pada tool di sebelah pena dengan tinta tersebut untuk memblok senyawa tersebut untuk mencari informasi mengenai senyawa tersebut sesuai yang kita inginkan. Setelah diblok strukturnya, bisa langsung masuk ke tools di atas, yaitu yang tools, kemudian ke bawah dan klik generate, kemudian name for structure untuk mengetahui nama senyawa kita. Setelah diklik akan muncul nama senyawa kita, seperti saya, yaitu 2-aminobutanoic acid. Kemudian diblok kembali pada senyawa tersebut, kemudian masuk kembali pada tools di atas dan pilih clean structure untuk merapikan senyawa yang kita bikin secara manual tersebut untuk agar terlihat lebih rapi. Kemudian diklik dan akan menjadi seperti tampilan di atas, yaitu senyawanya menjadi lebih rapi dan panjang pendek ikatannya menjadi lebih sama. Kemudian blok kembali pada senyawa dan masuk ke dalam toolbar tools, kemudian pilih structure properties untuk mengetahui atom-atom yang ada pada senyawa tersebut. Setelah dipilih pada bagian structure properties, akan muncul seperti di gambar. Kemudian pilih di bagian yang all dan apply untuk menunjukkan atom C yang berada pada senyawa asam aspartat tersebut. Kemudian setelah diklik apply akan muncul seperti di gambar, yaitu muncul atom-atom C yang ada pada senyawa asam aspartat tersebut. Kemudian blok kembali pada senyawa tersebut dan kembali pada toolbar tools dan pilih add explicit hydrogen untuk mengeluarkan atom hidrogen yang berikatan dengan atom C. Setelah diklik akan muncul seperti di gambar, yaitu menunjukkan ikatan-ikatan atom H dengan atom C, N, dan O. Kemudian blok kembali pada senyawa yang telah dibuat dan masuk kembali pada toolbar tools dan pilih pada calculate dan composition. Nah, composition ini akan menunjukkan komposisi dari senyawa-senyawa dari atom-atom yang ada pada senyawa tersebut. Nah, akan muncul hasil seperti di gambar. Kemudian dilanjut lagi dengan senyawanya diblok dan masuk pada toolbar tools dan pilih calculate, kemudian memilih yang molecular formula. Kemudian akan muncul formula dari molekul tersebut seperti pada gambar di atas. Kemudian kembali dengan senyawa asam aspartat yang diblok dan masuk ke dalam toolbar tools dan memilih calculate serta memilih yang formula weight untuk mengetahui berat dari formula molekul tersebut. Setelah diklik pada formula weight akan muncul gambar seperti di atas, yaitu berat dari molekul atau senyawa asam aspartat. Kemudian untuk mengetahui 3D dari senyawa asam aspartat tersebut, dipilih pada toolbar di atas dengan gambar seperti molekul. Kemudian akan muncul 3D dari senyawa asam aspartat.
Kemudian kembali di blok pada asam aspartat tersebut dan kembali kepada toolbar tools dan pilih di generate dan pilih smiles notation. Kemudian akan muncul smiles dari asam aspartat yang kita cari. Nah, dari notasi smile ini nantinya akan bisa langsung menggambar senyawa atau struktur yang kita inginkan. Kemudian beralih kepada ChemDraw, masuk ke aplikasi ChemDraw dan akan muncul seperti di layar. Kemudian gambar secara manual dengan menggunakan tools di bagian kiri seperti ikatan tunggal, rangkap maupun ikatan rangkap 3. Nah, selanjutnya digambar sesuai dengan senyawa yang kita cari, seperti saya menggambarkan struktur senyawa asam aspartat. Nah, selanjutnya yaitu meletakkan atom-atom sesuai dengan asam yang kita cari. Seperti saya, senyawa asam aspartat seperti digambar. Di blok senyawa menggunakan toolbar Mercury. Setelah di blok, kemudian masuk ke dalam structure dan pilih convert structure to name untuk mengetahui nama IUPAC dari senyawa yang kita gambar. Kemudian akan muncul namanya seperti di gambar. Untuk tools dari ChemDraw yang bisa kita lihat dari senyawa yang kita buat, bisa di blok senyawa, kemudian pilih toolbar structure dan pilih sesuai dengan di structure ada apa saja. Namun karena ChemDraw saya tidak bisa, jadi saya hanya bisa sampai di menamai struktur tersebut.